Yahudi itu bernama Yus itu tidak ada. Kabur udah dia Gitu. tuh. Enak gitu. Nyuruh aku lagi. Siapa dia berani nyuruh aku? Tahu kawan-kawan Kristen ini lucu-lucu. Mereka selalu berkata semalam tempat si Ica ya, saya sama Akhi Alip sampai saya tidak dapat ngomong, saya serahkan Akhi Alip pun di main-mainkannya. Mereka mengatakan kita mesti belajar sama mereka, sementara mereka sendiri tidak tahu isi kitabnya, disuruhnya pula kita belajar sama mereka. Kan lucu. Ya, ketika umat Islam membahas tentang Bible itu satu suara. Apa yang kita sampaikan dan itu yang menjadi keyakinan kita umat Islam. Tapi di dalam kekristenan yang mengaku mereka itu mempunyai bimbingan Roh Kudus, namun berbeda-beda ketika mereka memaknai isi kitab mereka. Jangankan dari Kejadian hingga Wahyu disuruh memaknainya, satu ayat saja mereka tidak sinkron, mereka tidak sefaham gitu. Malah ini tadi ada dari kawan Kristen mengatakan bahasanya Saulus itu bukanlah nabi. Ya, itu tuh orangnya itu? Itu tuh Bang Musa orangnya tuh. Oh, masih ada tuh. Ada tuh orang. Ayo Musa, Langsung, informasi aja memang perlu diinfokan lagi karena berarti belum tahu. Kemarin saya itu diblokir selama live, jadi nggak bisa mantau, nggak bisa lihat. Jadi saya ditendang, diblokir. Saya ditendang juga diblokir, Akhi. Cuman ini mereka kelanjian. Ada bilangnya saya kabur kan di bawah di framing itu. Nah, persoalannya Akhi Alip semalam tidak open cam. Coba antum open cam sama seperti Akhi Ruansah. Wah, Lina Wijaya langsung berkamek-kamek, senyum-senyum, langsung lembut-lembut, langsung melanji-lanji. Nampaknya selera sama Akhi Irwansah, makanya mereka jadi lembut-lembut. Beliau tidak di kick, tidak diblokir karena begitu open cam kan beliau kan tampan tuh. Wah, mata mereka langsung pada hijau tuh. Terkiwir-kiwir gitu. Iya, Uti, betul. Yang tidak open cam mereka tendang, langsung mereka blokir. Yang awet cuman Akhi Irwansah hingga detik akhir. Kalau gitu saya bersyukur tidak open cam berarti. Yang lucu Dewa kemarin, Dewa masuk ke room Kristen, Dewa disangka Juma. Ini Juma, bukan, kata Dewa, bukan. Dewa langsung ditendang gitu. Oke, gini aja deh, kita balik lagi ke Menara ya. Itu intermezzo doang. Ya, Bang Menara, kita hidup itu kan mencari kebenaran. Benar apa betul, Bang? Betul. Oke, definisi kebenaran itu apa, Bang? Ya. Definisi kebenaran itu apa? Benar itu apa definisinya? Benar itu adalah sesuatu yang mutlak, memang yang bisa kita percayai. Oh enggak, salah Bang. Percayai belum tentu benar Bang. Kan gini, kita percaya sesuatu itu karena kebenarannya itu. Belum juga Bang, belum tentu Bang. Langsung aja definisi yang dikasih Bang Oji, kesesuaian data dan fakta atau gimana gitu aja. Ya, definisi kebenaran ya gini ya, koreksi kalau saya, persesuaian pernyataan dan kenyataan. Setuju atau tolak Bang? Oh enggak, kalau itu saya enggak setuju sih itu, karena ini kan menyangkut gini loh. Kalau itu kan apa namanya, pemahaman dalam ilmu matematis kalau menurut saya seperti itu. Sementara ini kan kita bicara tentang iman. Berbeda. Kalau berbicara tentang iman, iya itu justru itu. Bukan iman. Justru itu karena kebenaran itu kita berbicara tentang iman, bukan berbicara tentang definisi umum seperti itu. Begini loh, kalau kita berbicara seperti itu kan artinya kita mengarah ke gini, misalnya 7 tambah 3 10, harus begitu, tidak boleh ini gitu loh. Nah, sementara yang kita bicarakan ini kan tentang iman, sesuatu yang kita percayai walaupun kita tidak lihat gitu. Nah sekarang saya tanya teman-teman nih, misalnya, apa itu agama? Coba, apa itu agama? Sudah. Agama itu diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya tidak, gama itu kacau, agar tidak kacau. Itu artinya.
Kalau menurut Kristen apa agama? Coba terangkan pada kami. Agama itu adalah jawaban atas kebutuhan iman kita. Itu. Karena kita berbicara di sini kan tentang iman, bukan tentang tekstualnya. Itu. Jadi kalau kita bicara tentang tekstual, mending kita belajar ini kalau misalnya saya nih kan. Kalau saya misalnya di bagian desain, saya akan pelajari itu memang benar-benar gitu. Nah, tapi tentang iman ini kan kita tidak bisa karena kita tidak melihat Iman yang berarti nggak usah pertama. belajar bener-bener ya kalau iman ya. Kalau iman nggak usah dipelajari bener-bener ya. Kalau Harus desain dibedakan dipelajari begini. bener. Tapi kalau agama Begini. nggak perlu dipelajari bener-bener. Begini, iman ini kan ada sesuatu yang tidak bisa kita lihat tapi kita harus percaya. Benar nggak? Bang ini ngelantur Halo? nggak kemana-mana loh, gimana sih? Jadi maksudnya jadi Kristen itu cukup beriman, nggak perlu pakai Bible gitu. Iya nggak perlu lihat Bible, maksudnya kan nggak perlu dilihat-lihat. Ya udah petunjuk-petunjuk Bukan. biasa dibaca. Bukan. Jadi kan gini, kita harus bedakan iman itu dengan sesuatu yang memang harus tekstual. Tidak bisa. Jadi di Tadi nggak ada samping kita tekstual aja kan mempelajari kamu buang tentang kok. Tekstualnya gimana sih Pak? Tadi tekstualnya ada tapi kamu buang. kan sudah saya bilang karena kita berbicara tentang iman jadi tidak bisa hanya mengacu di satu sisi. Inilah ya repot ya, diskusi tekstual, dia diskusinya asumsi, repot kayak gini. Enggak, tadi Bukan menarik asumsi. loh. Benar tadi menarik loh. Iman itu berdasarkan percaya yang tidak kita bisa lihat. Oke, betul kan? Betul apa benar? Ya, itu kalau ngomongin iman, Bang Tapi Oji, dia yang sering lihat ngomongin tentang gambarnya Yesus. kebenaran, Dia sering lihat gambarnya Yesus. yang dibahas tentang kebenaran. Jadi gini loh, Bang Menara, Anda mengimani, tetapi Anda juga punya data dari sebagai landasan atas dasar iman Anda, yaitu kitab Anda gitu loh. Iya, betul. Nah, sekarang permasalahannya apakah iman Anda selaras dengan data yang tertulis di kitab Anda? Itu poinnya. Iya, memang selaras. Kak, kok Oh. catat Bang Alif itu Bang ditolak. Oji Padahal dengung, Bang Oji dengung. tes 1 2 3 gimana? Enggak, mendem, hilang, timbul tenggelam gitu loh suaranya. Kan Tes. sudah saya jelaskan tadi, sentral dari apa yang harus kita pelajari itu adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau yang lain-lain itu kan saksi. Abang percaya Yesus itu berdasarkan apa? Saksi. Saksi siapa? Loh, ada banyak kan murid-muridnya termasuk. Nah, itu tadi. Makanya saya bingung tadi kok sumber sentralnya itu adalah Yesus. Nah, untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu dengan dasar saksi. Tapi tadi di awal dikatakan bahwasanya saksi itu tidak diperlukan. Itu mana? Saya bingung. Siapa yang bilang tidak diperlukan? Nah tadi itu kan tidak perlu membahas tentang itu katanya, tentang saksi. Ya udah, kita kembali aja Yang bilang tidak diperlukan itu siapa? Saya tidak ada tidak diperlukan. Anda mempercayai Yesus sebagai apa? Datanya di mana gitu aja. Selaras gak dengan kepercayaan Anda gitu? Begini ya. Kalau kita berbicara itu memang mungkin Bang, saya harus berbicaranya dari kejadian. Gini Bang, sederhana sekali. Anda percaya Yesus? Gitu. Bukan. Kan Anda sedang membahas katanya berlandaskan Yesus. Pertanyaan saya, Anda percaya Yesus sebagai apa? Landasannya di mana? Sederhana kok, sederhana sekali. Oke ya. Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Landasannya kan sudah ada di Alkitab itu. Aduh, bukan gitu cara jawabnya. Tertulis di sini, ini ucapan Yesus gitu loh. Gimana sih? Katanya percaya berdasarkan Yesus. Abang, ada di Alkitab itu. Ya masa mau dibaca lagi dari Kejadian sampai Wahyu? Aduh, begitu kita baca capek-capek nggak ada pengakuannya sebagai Tuhan. Repot juga kan? Ngerjain orang namanya. Kok harus ada pengakuan begitu? Kan tadi saya bilang itu landasannya apa kalau nggak ada pengakuan?
Ya dari Alkitab itu. Ya mana dari Alkitab itu mana ayatnya itu loh yang dimintain, Bapak. Pasal berapa? Kitab apa, pasal berapa, ayat berapa, bunyinya gimana, dibacakan. Itu kan Masa nggak paham jelas. sih? Oke, gini. Gini, yang penting saya kata-katanya yang jelas ini tidak melenceng dari Alkitab. Pokoknya ada di Alkitab. Nah, Pokoknya ada Bang Alif itu. Pokoknya Bang Alif. dikirain ya kalau kitanya kalian bisa mau dikibulin ini kan apa? kalian pelajari. Benar nggak Ya, apa yang saya kamu katakan ini? tunjukin lah buktinya di mana. Kok pokoknya ada? Ini kok lucu sih? Kok Karena pokoknya saya ada? kan tidak hafal ayat ini, ayat itu saya Katanya tidak udah hafal. baca Tapi kitab Wahyu gimana? Iya, Ya, katanya suruh jadi baca kitab Wahyu ini kok nggak begini tahu loh. gimana. Enggak, jadi Begini saya loh, ingat coba dengar. begini. Jadi saya ingat gini loh Bang, ingat gini. Dia bilang, aku cinta padamu, aku ini jelek. Pokoknya aku cinta padamu, bodoh amat. Mau dibilang jelek, mau dibilang pokoknya aku cinta padamu. Yang penting aku cinta padamu. Pokoknya aku cinta padamu. Apapun data dan faktanya, pokoknya aku cinta padamu. Aku ini laki-laki Bang, aku ini cinta padamu. Pokoknya, berbeda. pokoknya, Berbeda. Cuma Konteks seperti ternyata itu. salah orang. pokoknya. Itu berbeda konteks kalau begitu. Jadi begini, Lah kan Abang dari bilang kejadian pokoknya. itu sudah dikatakan keturunan perempuan itu yang akan meremukkan kepala iblis itu. Menunjukkan bahwa jalur dari garis tujuan dari Alkitab itu sendiri ada. Nah, sampai turunnya Tuhan, sampai kelahiran Tuhan Yesus, itu kan harus memang benar-benar dipahami dari kejadian sampai wahyunya. Kenapa? Karena tujuan Tuhan Yesus itu apa dulu, sehingga dia disebut Tuhan, gitu. Nggak usah Kan ke tujuan dulu. harus Yesusnya Tuhan itu dalilnya di mana dari tadi? Itu dulu yang diminta. Mana? Ini malah meremukan ular. Mana? Itu nggak ada kata-kata Yesus adalah Tuhan. Mana dalilnya? Dari tadi kok ribet amat. Katanya udah baca dari kejadian sampai wahyu. Tunjukin satu aja nggak bisa. Pokoknya aja. kita nggak bisa seperti itu. Gini loh, sekarang saya tanya balik ya, saya tanya. Ada orang bilang misalnya anak tangga. Sekarang saya tanya, bapak ibunya mana? Ayo. Itu beda lah. Anak tangga lu Lah, sama kok bapak beda? ibu. Ya beda lah. Anak Sama tangga ke itu bapak karena ibu. kalian meminta tulisan. Lu mana tulisannya mana? Ya itu sama. Ayo, saya tanya balik. Tanya balik Bapak apa? ibunya mana? Kamu kalau Coba. tanya balik tuh coba Itu- tanya yang masuk akal gini. Kamu menyembah Allah dalilnya Loh. mana? Itu baru benar. Tanya kamu nyembah Yesus Kok nggak dalilnya masuk mana? akal? Yesus Tuhan itu mana kok malah anak tangga? Ini nggak nyambung nih orang. Kan sudah saya bilang dari perjanjian lama itu sudah sudah diceritakan dari perjanjian lama merujuk ke satu sentral yaitu Tuhan Yesus gitu. Iya, di mana yang mengatakan Mana Kalau Yesus itu ayatnya Tuhan? Yesus itu Di mana? Tuhan? Mana? Jangan dari kejadian-kejadian lah. Simpel kan? Coba nanya di mana dikatakan Allah itu Tuhan? Ada di Al-Quran. Wah itu kalau itu Atau kan apa? itu saya nggak mau masuk ke itu kan karena iman kalian. Karena ada datanya kalau kita mah. Kalau ditanyakan seperti itu. Di mana mengatakan Allah itu Tuhan? Ada di At-Toha 14. Simpel kan? Yang Nggak jelas berpikir. kenapa merujuk ke Tuhan Yesus itu? Pokoknya Bang Alip, pokoknya Bang Alip, pokoknya. Pokoknya ya baca aja kejadian sampai wahyu itu. Baca Pokoknya. Baca aja pokoknya. Ayatnya mana ya pokoknya baca aja. Iya, Pak. Itu ya Bang Menara ya, pokoknya ya. Ngelawak aja Pak Penara ini. Loh, kalian saya tanya tadi nggak bisa jawab juga. Jawab Anak tangga dulu. itu bapak ibunya pertanyaan. mana? Ini kok anak Ayo. tangga Jawab. bapak ibunya mana? Kamu nggak tahu anak Enggak, tangga apa? gini. Ngapain kamu nanya bapak ibunya? Anak tangga itu apa emang kamu kok nanya bapak Saya ibunya? akan jawab apa yang kalian minta kalau kalian bisa jawab apa yang saya tanyakan. Di pertanyaanmu, Ya itu pengistilahan. Pengistilahan kenapa jadi bahas anak tangga? Emang di Bibelmu ada anak tangga? Nah, disitulah perbedaannya. Nah, Kalian disitulah. menanyakan mana Emang ada teksnya, anak tangga? teksnya mana? kok Teksnya yang menyebutkan ini Tuhan kan nggak bisa begitu. Kan kalian nanya mana yang menyebutkan tulisannya yang menyebutkan itu Tuhan, bahwa dia itu Tuhan, Ya gitu kan? iyalah, kamu Nah, bilang sekarang dia saya tanya Tuhan. balik. Mana ayatnya? Yang bawa-bawa anak tangga ke sini Sekarang siapa saya sih? tanya Nggak ada yang sebut balik. anak tangga kok dari tadi. Nggak. Kamu sendiri yang bawa Nggak anak apple to tangga. apple. Nggak apple to apple. Heeh. Ya, Yang bawa anak masa tangga tuh nggak ada gitu loh. masa Bibel lawannya anak tangga? Berarti- Gimana sih? Iya. Berarti kalian nggak Apa? bisa memahami
Maksud saya Bukan memahami kita tidak bisa. nggak apple to apple. Kayak saya pertanyaan dari abang kan mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah buta huruf kan. Makanya saya pertanyakan, Yohanes dan Petrus juga buta huruf, kok bisa menulis? Nah, itu kan jadi apple to apple pertanyaannya. Nah, oke, saya balik ke situ tadi ya. Yohanes dan Petrus itu Mau balik situ. walaupun dia buta huruf, tetapi bukan dia yang bukti, menulis. udah kebuktian Itu saksi. mana? Bukti Yesus itu Tuhan mana, kok malah lari-lari dia lagi nih? Gimana sih? Tadi udah clear juga kabur-kabur. Loh, ada saksinya itu yang menulis di Perjanjian Baru itu? Tandingnya. Iya, mana yang mengatakan Yesus itu Tuhan, mana? Nah, kan kalian ngotot dengan pemikiran dan pemahaman kalian. Sekarang saya nanya, Yesus itu Tuhan, mana datanya? Mana Saya ayatnya? nanya, Bapak ibunya anak tangga itu Nah, mana? kan kamu yang bawa anak tangga, kamu Ayo. yang tampilkan anak tangga di kitabmu mana? Kamu jangan tanya anak tangga ke kami nggak bawa anak tangga. Kamu tuh gimana sih? Kamu kan bawa Yesus itu Tuhan. Mana ayatnya Yesus itu Tuhan? Gak usah Kalau ngalah. kalian nggak bisa jawab, berarti saya juga nggak bisa jawab apa yang kalian mau. Loh. Kamu nggak bisa jawab apa yang kamu bawa sendiri soalnya. Gimana sih? Kan kamu bawa sendiri. bawa- Ditanyain mana buktinya, nggak bisa jawab. Udah intinya Mbak Natalia pokoknya lah, udah pokoknya Ya, aja udah lah. pokoknya nih orang nih. Ente kadang-kadang ente. Ente kadang-kadang. Wow. Kalian kan meminta bukti menurut keinginan kalian. Ya nggak bisa kalau kalian minta bukti kan menurut kamu keinginan kepinginnya kalian. Yesus itu Tuhan. Nah, kepinginanmu tuh Yesus Tuhan, mana datanya? Kok bisa keinginan aku sih? Ini orang aneh. Saya Coba bukan, sih bukan coba saya yang saya bilang, coba berusaha bukan ngertiin. saya yang bilang Maksudnya- saya ingin. Berusaha diruqyah dulu dia Ustadz itu kayak gitu. Maksud membawa analogi anak tangga itu, saya angkat tangan, kamu jelaskan apa maksudnya? Kamu jawab dulu. Jadi setiap apa yang ditulis oleh Alkitab itu tidak bisa kita langsung menjas mana ininya, sebagai teks, tetapi kita lihat jalur ceritanya dari Kejadian sampai Wahyu itu. Begitu. Mundur bang, Jadi kan kita Mbak nggak bisa. Natali mundur aku. Nggak jadi aku. Kok malah jadi gini? Jadi kita nggak Mundur, bisa. Kang Dewa. Pokoknya Nggak jadi aku sama ngadepin. Wahyu pokoknya aduh. Gimana mau ngadepin orang kayak gini? Dia mengatakan anak tangga. Itu kan kata-kata majemuk. Itu kan kata-kata majas. Iya. Kata-kata Jadi dia metafora. bawa sendiri loh tadi datanya. Ya, bukan data, Iya, kata-katanya dia bawa sendiri. Dia bawa kata-kata Betul, Yesus Bunda. Tuhan dari dia. Bawa-bawa anak tangga itu dari dia. Lah ngapain dia nanya ke kita? Dia sendiri yang buktiin semuanya dong. Kok dari Pokoknya, saya semua? ya pokoknya. Ya Kalian udah. kan tadi bilang, Heeh. Kenapa? Bilang apa? Bilang anak tangga. Kamu mana yang bilang. teksnya bahwa Yesus itu Tuhan. Iyalah, soalnya Iya kan kan? kamu yang ngomong Nah. Yesus Tuhan. Aku minta buktinya mana? Yesus itu Tuhan, mana bukti ayatnya mana? Pokoknya. Kan sudah saya Iya. bilang itu ada ditulis dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau mau pokoknya baca Kejadian aja sampai di Alkitab itu. Wahyu. Ini orang lawak. Loh. Aduh. Loh kok ngelawak? Gimana sih? Kayaknya- Kalau kalian mau kalian tahu, pelajari itu dari Ya Kejadian terus sampai tuh Wahyu. gunamu naik di sini bilang Yesus itu Tuhan mana? Kamu kok nggak ada gunanya di sini untuk menjelaskan? Gunamu apa di sini? Kamu yang ngomong. Gunamu apa di sini? Mana? Penjelasannya mana, Loh. datanya? Tadi kan Oh, saya mungkin gini, tanya. mungkin gini Hanya berarti sharing tadi kan Gimana saya kamu tanya ngomong? awal tadi. yang Tadi kan membasmi saya tanya. bangsa Amalek itu Yesus. Yang membasmi anak-anak itu Yesus. Yang membasmi binatang-binatang memerangi itu juga Yesus. Kan gitu ya? Nggak tahu saya itu Bener nggak ada tertulis Yang itu bahas seperti ini. itu. Halo. Ini Tanya suruh baca kitab ya. Ustaz, yang bahas kawinilah perempuan sendal dan peranakan anak-anak sendal itu tadi ya. Yesus. Pokoknya, Astagfirullahaladzim ya Allah. pokoknya gitu deh, pokoknya. Ribet amat tuh orang pokoknya. Nah, makanya saya tadi bawa perbandingan sesuatu supaya kalian itu bisa ngeh gitu. Kalian kan ngotot mana teksnya. Terus saya balik lagi, saya tanya asal anak tangga, kalian nggak bisa jawab juga. Aduh Pak, Itu banyak Ibu kan seperti gimana itu. sih, Pak? Bunda, Pak. saya Pemahaman jawab, kita saya jawab. itu. Oh, iya, Baik, Kita saya bisa jawab mengenai seperti soal anak itu. tangga ya. Tadi anak tangga, kami sudah menjelaskan bahwa itu adalah kata-kata majemuk. Itu adalah kata-kata metafor atau majas. Nah sekarang ketika ente mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, berarti itu majemuk juga atau majas juga atau metafora juga atau gimana? Silakan, udah saya jawab itu. Silakan. Pengenalan akan Tuhan itu kan
yang pertama dari pengetahuan dan kedua dengan secara pribadi kita. Jadi kita tidak bisa Pokoknya mengaitkan metafor Ya atau Allah. sejenisnya seperti itu. Harga diri Nah, sekarang saya tanya tadi. Sini loh, Pak. Tuh. Loh, itu kan nggak bisa jawab kalian, hanya itu kata-kata majemuk loh. Itu loh, Pak. Saya kan tanya, bapak ibunya mana? Kok kalian jawab dengan kata-kata majemuk? Gimana? Pokoknya, Pak. jawabannya seperti itu, Pak. Gimana? Itu emang kata-kata majas, kata-kata metafora. Nah, sekarang Yesus dikatakan sebagai Tuhan. Apakah itu majas juga? Apakah itu metafora juga? Dijawab aja. Ya enggak lah, enggak seperti itu. Nah, berarti beda kan antara anak tangga dengan kami di sini minta yang namanya mana pengakuan kalau Yesus itu adalah Tuhan. Katanya baca Kejadian dari Wahyu. Yang mana setelah Kang Ali pembacakan, ternyata yang membasmi kaum Amalek itu adalah Yesus. Terus Bunda Natalia mengatakan yang mengawini para pesundal itu ternyata Yesus. Terus salah juga. Terus yang mana datanya? Enggak, kalian bawa segala membasmi bangsa Amalek itu Tuhan Yesus, terus mengawini sundal itu Tuhan Yesus, itu mana? Ayatnya mana yang kalian bilang itu Hosea seperti 1 itu tuh? ayat 2, Tuhannya berfirman, kawinilah perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal. Aku Terus sepertinya trika loh. minta ini Buka, Bunda. dia minta anu. Buka ayatnya, Bunda. Sebentar ya, aku nyetrika ini guys, aku ke laptop dulu ya. sekalian ini Uti, Apa? Uti sekalian Tujuannya. tunjukkan juga ini yang dimana Tuhan Kristen Tuhan Kristen minta upeti 300 perempuan gadis. Ngomong-ngomong ini nggak ada aku- ini ya, nggak ada ngomong-ngomong tempat lain nggak ada diskusi ya. Kok di sini penontonnya 900 lebih? Bentar ya guys. masih sedikit, Bun. Sedikit ini mah, tempat Oh, lainnya masih 2000-an. sedikit ya. Oke, Ah, ah. lanjut. Oke, sebentar Saya ya, baca guys. dulu ya. Ini. Oh, udah buka. Oke. Ini dulu Ustaz. Ini soalnya aku dari setrikaan. Nah, Hosea 1 ayat 2 ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, ini Tuhan ya berbicara ya, berfirmanlah ia kepada Hosea. Tadi kalian bilang Tuhan Yesus. Kan kamu bilang itu Tuhan semua kan, Kejadian sampai Wahyu. Emang Tuhan di Hosea ini siapa? Hosea ini kan Kejadian sampai Wahyu juga. Nih ya, pergilah Nah, kawinilah seorang, diam dulu, pergilah kawinilah seorang perempuan sendal dan peranakanlah anak-anak sendal, karena negeri ini bersendal hebat dan membelakangi Tuhan. Aduh, ngeri kali disuruh kawinilah sendal. Aduh, peranakanlah anak-anak sendal. Aduh, naudzubillah min dzalik. Sendal itu plesetan ya, maksudnya su ya. Iya, soalnya biar nggak kena banned, Oke. kata-kata Mm-mm. sensor. Takutnya nanti dibilang kok ayat saya dipelintir, nah gitu kan. Ya resiko ayatnya bunyinya gitu, memang TikTok nggak Iya, suka. jadi harus aku sensor ya. Lagian ada anakku di sini, masa aku bilangnya Satu bener? lagi, 1 Samuel 15 nomor 3 yang pertanggungjawaban saya bilang 1 Samuel berapa Ustadz? 15 nomor 3. 15. Betul, kalian Mbak Natali, Tuhan juga bisa Sabar, japen itu. sabar. Hmm, Satu. Nggak usah banyak-banyak. Awas setrikaanku gosong loh. Waduh. Aduh. Ini ya. Nih. Jadi pergilah lagi ya. 1 Samuel 15 ayat 3 ya. Jadi pergilah sekarang, katakanlah kalahkanlah orang Amalek. Tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasih kepadanya. Bunuhlah semuanya, laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu ya maksudnya ya. Menyusu, lembu maupun domba, unta maupun keledai. Kasihan sekali anak-anak kecil, perempuan, laki-laki, semuanya. Anak-anak kecil tidak berdosa Ya. juga disuruh ditumpas ini. Aduh, naudzubillah min dzalik. Oke, mau saya jawab? Iya, ini kan dibaca dari Kejadian Ya. sampai Wahyu. Ini diantaranya Samuel Yang dan pertama yang tadi. tentang itu kan perjanjian baru, itu yang pertama tadi. Apa sih? Katanya nggak boleh potong-potong, harus baca dari Kejadian sampai Wahyu, Iya, Bang. katanya tadi Yesus itu Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Gimana sih? Itu kan semuanya itu Tuhan semua itu di situ yang nyuruh tuh. Gimana sih? Sebentar. Tadi yang pertama itu kan kawinilah sundal itu kan ada tujuannya, bahwa Tuhan itu menyatakan bahwa kemarahannya terhadap bangsa Israel itu sendiri. Nah, kalau yang ini Sekarang tadi katanya gini, emang ada Oh. ayatnya. Sekarang asumsi pura-pura ngerti. Ih, lucu nih orang. bukan masalah asumsi yang saya jelaskan ini. Tadi nggak tahu, emang ada ayatnya. Giliran kasih tahu pura-pura ngerti, asumsi lagi.
Loh, mau saya jawab apa enggak? Ya, udah kalau enggak dijawab, enggak Pokoknya apa-apa. deh, pokoknya. Oke, pokoknya dijawab deh. Terserah lu dah. Makanya Mau dijawab enggak itu tadi? terserah Bapak loh. Terserah situ mau jawab kagak apa terserah situ Bible situ. Oke, itu kan. Nah, terus disuruh menumpas itu kan karena Tuhan itu ingin melihat ketaatan bangsa Israel itu sendiri di situ. Jadi tidak Iya. bisa kita melihat tentang kuteknya itu Hmm. begini loh, bunuh anak-anak loh, bunuh ini segala macam. Tapi kita lihat secara Enggak, keseluruhan yang sedang maksud dibahas tujuan itu, Tuhan menyuruh seperti itu tuh apa gitu loh. nah berarti itu Kalau kita Yesus kan membahas di situ. teks, Bang, bahas Bang, teks, yang bahas jadi teks terus seperti itu ya permasalahan, nggak bisa. Bang, yang jadi pembahasan itu berarti di sini Yesus kan? Bukan, itu bukan Tuhan Yesus itu. Loh, Itu Bapak berarti ada Yahweh. Tuhan lain. Iya, tadi Ada katanya Tuhan lain selain Tuhan Yesus. itu Yesus tuh. Oh, Itu Bapak aneh. Yahweh. Gimana nih orang ini? Itu Bapak Oh, Yahweh. bukan Yesus. Berarti Tuhannya ada dua. Ayo. Hah? Tuhannya ada dua. Tuhan itu kan dari bahasa Tuhan, dari bahasa Lah, Tuhan. ngapain Tuhan itu ngebahas ke situ? Anda percaya tadi Yesus Tuhan. Suruh dibaca, saya minta data, Anda kan nyuruh dibilang, baca dari berarti Kejadian Tuhannya sampai dua, Wahyu. makanya saya jawab. Ya iya, Tuhannya dua. Coba pada tali. Tuhan KBBI deh coba ada Tuhan KBBI. Aduh, aku ini Ah, lagi nggak udah bisa lah, buka data. tahu lah. Sekarang lagi Ah, udah nggak usah. nggak bisa buka data aku Nah. sekarang ini. Iya, nggak apa-apa. Udah pada Tuhan paham lah itu sebenarnya kan definisi itu. Tuhan berasal dari kata Enggak. Tuhan. Ya udah, kita bukan membahas tentang berasal dan berasal, bukan. Yang Anda yakini Yesus sebagai Tuhan, dalilnya suruh Ya. baca dari Kejadian sampai Wahyu. Ketika membaca ayat ini, di sini Tuhan yang memerintahkan, tapi Anda bilang itu bukan Yesus, berarti ada Tuhan lain selain Yesus. Kan Tuhan itu Kan gitu. kalau Tuhan huruf besar itu semua itu. Bukan ngomongin asal kata huruf kecil. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Bang. Oh, itu kan ada tulisan huruf besar, huruf kecilnya, karena harus dibedakan. Di situ tidak bisa kita Pak Robert, melihat Tuhan yang selamat itu siang, Pak sama Robert. seperti Selamat Paulus siang, Pak tadi. Robert. Gimana Pak Robert? Kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu Pak Robert ya. Gimana Pak Robert? Ada yang mau disampaikan apa Pak? Silakan Pak Robert. Atau NH Hur, aduh susah kali namanya ini. Nurdin, Besar. Hei, Silakan. Pak Robert nggak ada suaranya. Nurdin, selamat siang nih Pak Robert nih, Pak Robert mau jawab atau gimana Pak Robert? Aku izin bentar ya, jangan diturunin ya. Kasur ya. Bang Alip udah nyerah Sandu ya, masih menara udah nyerah. Bang Alip. Bang Alip udah Ada nyerah nyerah nggak? segala itu maksudnya gimana? Udah nyerah nggak? Ini kok ada Menara? nyerah, ada kalah segala macam itu maksudnya apa? Nah, aneh ya. Kita ini kan maksud saya kan Enggak. diskusi. Enggak. Betul diskusi. Saya akui, saya katakan Anda cerdas, Anda hebat dalam berdialektika ya. Membuat kami tersadarkan gitu. Bahwa tersadarkan dan kami yakin dan apa ya, membuat kami itu merasa oh iya benar ya. Memang beginilah keadaannya dan kami makin sadar bahwa ternyata inna dina indallahil Islam gitu. Udah gitu aja sih. Berarti benar ya apa yang dikatakan Al-Quran itu. Berdasarkan dari dialog Al-Quran itu membenarkan atau sangat benar itu. Agama yang paling benar adalah Islam. Oke, silakan Dani.
kebenaran itu kan harus diuji dan dibuktikan, bukan dengan Pak, ini ada dengan Pak, ada langsung tamu kita Pak. bahas begitu. Bentar Pak, ada tamu, saya udah nyiapin kopi ini Pak. Silakan Pak Dani. Ada yang mau disampaikan apa? Pusing pala gua bener, sumpah ini pusing gua ini Pak Alip nih, ya. Tahu kabar Dewa. Pusing pala gua ini. Tuh marah-marah aja dari tadi ya. Kang Dewa, siapa tahu dia itu punya jabatan sebagai direktur. Kan kita nggak tahu dia orang cerdas. Iya. Ya, cuma karena yang topik yang dibahas aja, makanya Kang Dewa jadi pusing. Iya. Shalom. Aku umat domba ya, bukan umat unta. Oh iyalah Pak, masa Udah. kita lewat. Kita Bohong saya disebut binatang. Iya, kita nggak gebuk nggak gitu mau aja. ngomong sama binatang Pak. Pak Dani, saya nggak mau ngomong sama binatang Pak. Saya mau ngomong sama manusia. Kamu juga binatang, Pak. Itu. Pak, saya manusia Iya, unta itu binatang. Kata siapa saya unta itu bukan onta. manusia? Saya manusia bukan Pak. Saya manusia bukan onta. Iya, Pak. Unta. Kagak, saya nggak bilang onta. Saya manusia. Unta itu. Lah situ kan domba katanya. Saya hanya ngomong untuk Iya. manusia Pak. Bukan buat domba Pak. Kamu unta kan? Udah ngaku aja dah. Kagak, saya manusia. Nah, kamu itu manusia tapi kepala unta itu. Kagak, manusia kepala onta gimana ceritanya? Udah ke topik aja apa yang mau dibahas, Pak. Jangan bikin tambah beban kami, Pak. Kasihan Kang Dewa tuh. Berusaha berlabuh sama Bapak, mencari perlindungan malah makin beban. Makin Ayo kita bagus. diskusi aja. Lagi sakit kepala. Iya, aku berdiskusi nih. Tapi gini, aku mau bertanya nih. Oke. Silakan mau bertanya silakan. Apa tujuan kalian untuk berdebat tentang dua arah ini ya, dua agama gitu? Baik, di dalam Al-Quran dikatakan, bahkan doa kami ya, doa bahwa belum selesai. Saya terlalu semangat, maaf. Kitab yang berbeda-beda gitu. Silakan. Nah, jadi gini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Jadi doa kami itu kepada Allah, ya Allah, tampakkanlah kebenaran itu benar dan kami sebagai pengikut kebenaran, dan tampakkanlah bahasanya apa ya? keburukan itu keburukan, dan hancurkanlah itu keburukan itu, ya. Ya, kita sambil sama-sama menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar gitu loh, Pak. Itulah diskusi. Kita menemukan fakta dan kebenaran. Fakta dan kebenaran itu harus sesama iman atau sesama agama, itu fakta yang benar. Ketika kita melanggar keimanan orang atau agama orang, itu fakta yang tidak benar yang kita tanggapi. Nah, disinilah Pak. Kadang-kadang kami ini bingung. Belum selesai juga, siap. Ya, iman kita memang berbeda, Pak. Muslim dengan Kristen itu memang memiliki keimanan berbeda. Muslim memiliki keimanan landasannya kitab suci Al-Quran. Kawan Kristen memiliki keimanan landasannya Bible. Nah, ketika dalam berdiskusi, yang menjadi kami bingung adalah ternyata lawan debatnya orang Kristen itu Bible-nya, bukan umat Islam. Itu yang jadi masalah. Ketika Anda bingung, itulah Bang. Makanya itu kita berpandang dari dua sudut pandang yang berbeda gitu. Ketika Abang pandang kitab Abang, Al-Quran Abang sebagai itu kebenaran, tapi di balik itu sama juga seperti kami memandangnya Alkitab itu adalah pandangan yang benar. Oke. Jadi gini. Karena Abang kalau memandang Alkitab kami itu pandangan yang salah, itu jelas salah juga Bang, karena gini, kita udah di situ kita udah berbeda banget sih jauh. Nah, sebelum siap 86 Bang Alif, udah mulai aja pusing lah kalau misalkan bicara kanan kiri depan belakang kita pusing. Baik, kita ambil tema aja Pak ya.
Di dalam kekristenan, Kristen yang mengaku sebagai benar, di dalam Islam, Islam pun mengaku yang benar. Nah, sekarang mari kita, siapa yang salah di antara kedua agama ini? Apakah Islam ataukah Kristen? Silakan ngambil tema, pasang handsfree yang benar, kencangkan celana dalam, jangan lupa ketuk rumah tetangga buat minta cemilan. Silakan Pak Alip. Kita diskusikan, ambil tema, Pak. Menguji kebenaran ya, menguji kebenaran antara Al-Quran dan Bible ya. Gimana? Silakan. Dewa lagi datang bulan ya. Kok dari tadi ngomel-ngomel sih? Pusing, bulan pusing. Gue pusing banget. Langsung aja gini. Lanjut. Memang datang bulan, ini awal bulan kok. Jadi gini, saya izin persingkat gini. Dan ini meneruskan bahasan biar kita tetap di track ya. Begini, ketika tadi kami bertanya belum dapat jawaban. Nah, saya tanya sama Pak Dani, Anda mengenal Yesus itu sebagai apa dan landasannya apa? Di mana tertulisnya jika ada? Begitu sederhananya. Silakan, Pak. Sabar, jadi ada telepon. Baik, silakan. Kami tunggu nanti Pak tempat sama waktunya. Pak Budi, terima kasih banyak ya Pak Budi. Dianggurin Bang Alip. Udah cuekin aja lah, dia lalu bikin pusing gue, nanti gue tambah pusing. Udah. Udah tahu Bunda Esi marah-marah sama gue gimana sih? Parah lu, anak orang kagak diakuin. Kasihan lu nunggu. Saya bantu permudah dulu biar tidak jeda. Ya, itu ada typing di bawah, katanya langsung bobok-bobok aja sih. Silakan sih, kalau mau bobok-bobok. Ya, jadi gini. Ketika mengenal Yesus, yang kami sebut Nabi Isa alaihissalam, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu di dalam Al-Quran jelas bunyinya bahwa dia pengakuannya, Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini seorang hamba Allah, seorang utusan Allah. Aku diberikan Alkitab dan aku dijadikan seorang nabi. Jadi selesai, kami nggak ribet. Oh, dia manusia, dia diberikan Alkitab, diberikan wahyu, dan dia seorang nabi. Nah, saya tanya sama Bapak, mengenal Yesus itu sebagai siapa dan di mana tertulisnya landasannya, gitu loh. Nah, ketika di situ di Al-Quran Bapak mengatakan Isa Al-Masih itu adalah Yesus juga ya, seperti begitu ya, Bang Abil. Apa sih yang ditanya? Yang perlu digarisbawain, nggak ada di Kristen yang namanya Isa Al-Masih. Yesus sejak kapan Yesus merubah nama menjadi Isa Al-Masih? Itu perlu digarisbawain. Nah, Aduh, ketika Anda mau membawa Bang Dewa, narasi, aku COD-an bodrek belum nyampe-nyampe, gimana ini? sorry, nggak nyambung Pesen banget. tisu basah Dewa ini, lagi pesen tisu basah. Mau kalpadak, ini gua ada kalpadak nih. Dapotik di deket nih. Mau beliin dulu. Ya udah, kalau memang beda is okay. Saya mengisahkan tentang Nabi Isa yang lahir dari seorang perawan suci yang berdakwah untuk kalangan Bani Israel. Dia tidak punya ayah gitu. Dia seorang nabi. Nggak apa-apa, Bapak nggak usah percaya, nggak apa-apa. Cuman biar nggak dibilang Bible mulu yang dibahas gitu loh, Pak. Berhak dong menyampaikan Al-Quran. Tapi karena kita pembahasannya kan Abang mengangkat Isa Al-Masih sama seperti Yesus. Sedangkan Ya udah bedain, nggak apa-apa, bedain. Ya udah beda. Ya udah bedain. Nama Isa Al-Masih. Ya udah kalau mau dibedain nggak apa-apa. Mengangkat mau mensamakan Isa Al-Masih sama Yesus itu Kang Alip, Kan udah bilang saya, buka Bapak. data. Kang Alip buka data lah di Salaber, buka data Salaber. Oh, banyak kalau mau. Data di Salaber. Ya. Nanti kita temanya apakah Isa masih sama dengan Yesus jadinya? Nggak apa-apa, udah. Buka di Salaber udah. Buktikan silsilah Yesus, silsilah Isa. Nah, Matius 1 ya. kalian juga harus Buka dulu lah. Pusing pala ini. apakah kalian harus mencari dulu Oh, siapa ada yang nama ada yang Al-Masih dalam Alkitab. Itu aja sih, biar kalian jangan salah itu sih. Biar narasinya benar lah. Bawa narasi. Matius 1 sebentar ya. Matius 1 nomor 1. 1. Salaber. Ya, bentar. Sebentar Pak, kita buktikan dulu Pak. Sebentar, kita sama-sama buktikan dulu Pak. Ya.
Apakah Isa Al-Masih dengan Yesus itu sama? Kita buktikan, Mbak. Host, aku udah gede, host. Tolong gedein lagi, host. Bunda Esti. Inilah silsilah ini dibacanya gimana, Pak? Ya, Ibu. Pak Dani, tolong dilihat dibaca, Pak Dani. Dilihat dulu dibaca. Inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Ibrahim. Yang atasnya inilah silsilah Yesus. Ini beda orang atau gimana, Pak? Di atasnya apa? Yesus, Kristus anak Daud. Kan? Iya. Nah, yang satunya menggunakan nama Isa Al-Masih. Ini siapa sih ini? Hahu-hahu. Bang Ali lagi ngerujak. Oh, maaf, terbuka saya minum tadi. Saya sakit pusingnya nih. Terbuka nih mute-nya. Mohon maaf sekali ya. Jadi ini gimana? Ini beda orang ya? Silakan. Ini beda orang ya di sini ya? Berarti di kitab Anda satu pasal merujuk kepada orang yang berbeda. Yang satu Isa, yang satu Yesus. Ada dua orang. Ah, nggak konsisten kitab Anda berarti ya? Atau memang ada? Siapa suruh kalian menyamakan? Aduh, kenapa lagi ini? Nah, habis itu Bang Alif kok lebih aneh Bang Alif hari ini Bang Alif. Gimana Bang? Lanjut. Bukan masalah lanjut-lanjut, Pak. Saya nampilin data, Bapak tinggal ngomong lanjut doang. Apa jadi poinnya? Allahu Akbar, walillahilham. Bener-bener ada ujian hari ini. Bunda Esti semuanya, Dewa izin pamit ya. Pala sakit sumpah ini. Pala sakit. Wallahi ini sakit-sakit. Ya, makasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi itu yang aja tadi sama kan itu sejarah Yesus sama Isa bandingkan sama Isa Al-Masih di Al-Quran Muslim kan? Habis sih. Ya kan Pak, kan kalian mengatakan sama Yesus adalah Isa Al-Masih adalah Yesus, ya kan? Kitab Anda sendiri, Pak. Kitab Anda sendiri, Pak. Nah, aku Isa Al-Masih itu di mana? Nah, itu ditunjukin masih di mana lagi? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu di Bible Anda, di terjemahan Seleber 2011. Sedangkan di TB itu pakainya Yesus. Kok ada dua oknum yang berbeda? Ada satu oknum yang sama, tapi dua nama yang berbeda. Itu kok bisa? Itu gimana? Jelasin. Dani. Udah ngaji aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wabil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun.
Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adabun alimum bima kanu yakdibun. Shadaqallahul adzim. Saya ambil terjemah aja beberapa poin. Allahu akbar walillahilham. Aduh, hilangin stres ya Bang Alif ya. Mumet ya. Daripada kepalaku panas. Aki Alif saking stresnya sampai mengaji. Saya saking stresnya saya minum impus lillah itu. Iya. Saya minum impus. Betul tadi itu saya impus yang saya minum. Tapi infusnya itu ada vitaminnya karena saya jujur saya pusing dengeri kawan-kawan Kristen, saudara-saudara yang Kristen ini ketika berdebat. Aneh itu. Ditunjukkan data berkata, oh itu bukan buku ono, nanti diberikan asumsi, kamu tidak mengerti, jadi gimana? Kita tidak ngerti gimana? Gitu. Sabar. Sampai impus saya minum, kata percaya nanti saya tunjukkan. Astaga naga sinaga. Oh nggak boleh itu naga itu nggak boleh bawa-bawa itu kan naganya lagi perang Bang Musa. Nggak boleh. Ya sudah, astaga naga, uti hesti, borusi naga. Kenapa enggak astagfirullah aja biar ada pahalanya? Oh iya ya, astagfirullahaladzim, saya lupa akhi. Oke, monggo lanjut. Apa yang mau dilanjut Bang? Iya, kawan-kawan Kristen ini cobalah. Aduh, cuman ya kita ngomongnya tuh. Nanti kalau kita ngomong sudahlah. Gini tunjukkan Islam gono, nanti disangkanya kita mau mengajak mereka untuk masuk Islam, memaksa katanya. Tapi kalaupun tidak diajak, ya kita kasihan nengok saudara-saudara Kristen ini. Entah mengapa menjadi Kristen itu memang wajib bodoh sampai mati, itu memang betul. Nah ketika berdebat, ya inilah kita tengok sendiri hari ini. Kita masuk ke room mereka, kita dihina-hina, kita dihujat-hujat, ngomong tidak bisa, kita di-mute, akhirnya ditendang dan diblokir. Ketika kita berikan kesempatan saudara-saudara kita Kristen untuk masuk ke room kita, mereka pun tidak dapat berbuat apa-apa. Pusing deh kepala beb. Tapi Pak Musa bener loh, ada misionaris Kristen sedang menginjil itu Rabbi Tovia Singer. Itu misalkan kita harus misalkan jadi Kristen, emang harus dulu akal kita harus berhenti dulu. Itu ada di Sydney Australia. Emang kata misionaris untuk memahami Tuhan, kita harus berhenti memikirkan atau berhenti berpikir. Itu kata misionaris loh di Sydney loh. Mungkin penyampaian aja yang tadi saya bacakan itu, takutnya Bang Menara itu nggak tahu. Itu tadi saya membaca surah Al-Baqarah, surah kedua dari ayat 1 sampai ayat 10. Kalau mau terjemahnya ya bolehlah googling ya. Kenapa ayatnya bunyinya apa, seperti apa gitu. Kalau mau tahu ya ditanya aja tentang ayat itu. Daripada aku sih. Lanjut. Sabar Bang Alif, ini cobaan, ujian. Iya. Ayo lagi siapa yang mau dipusingin lagi, naik yuk, yang ingin memusingkan nih. Aku Bang Alif. standby dulu ya, standby. Mau nyeduh kopi dulu sama cari gorengan. Standby. Jangan lupa itu campur kalpanak Bang Alif kopinya. Ayo silakan yang mau naik lagi, dikirim permintaan. Udah yang sehat-sehat aja lah.
Kalau minimal misalkan nggak bawa data ya minimal bawa otak lah gitu. Misalkan nggak bawa otak juga ya udah bawa malu aja. Misalkan nggak ada malu ya udah mati aja mendingan. Gitu. Simpel kan? Hidup itu simpel kok. Bodoh bawa lato-lato. Iyalah bang, sepi bang. Ya itu ya masalahnya. Pada nggak bawa otak semua. Walaupun nggak bawa data ya bawa otak lah minimal. Bawa olahraga, main dadu dong kita. Gitu. Kita kan namanya diskusi, namanya perdebatan lintas agama lah. Jadi harus siap ditanya dan siap menjawab gitu. Naik. Request aja request itu. Host minta host itu ada mau naik host. Nah, ini kok diem ini? Ada Pak Menara yang dari tadi nih gimana nih? Udah ini kah? Udah nggak kuat mental kah dia nih? Kalau udah diskusi sama Pak Menara, aku akhiri aja dulu di channel YouTubeku ya sambil nunggu mungkin teman-teman Kristen lainnya nanti yang agak waras dikit bisa naik lagi ya. Ya udah, makasih banyak buat semua teman-teman yang di channel YouTube Natalia Iriani. Jangan lupa like videonya, pastikan sudah subscribe channel Natalia.